Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di kesempatan ini saya ingin sharing sedikit terkait dengan pengalaman berkendara di Eropa, ya. Mungkin kalau waktu pertama kali yang saya rasakan ya, pertama mikirnya itu pasti susah gitu ya, takut gimana gitu. Tapi sederhananya gini deh, kalau di Indonesia udah jago nyetir, ya, di Eropa mah gampang banget, ya, gampang banget. Karena di sini relatif jalan-jalannya apa itu lebih mudah ya, apa namanya, lebih teratur, lebih gampang lah pokoknya. Kalau di Indonesia jago, di Eropa mah kecil, gampang. Cuman cukup yang perlu kita ketahui cukup mengetahui berapa rambu lalu lintas, standar peraturan lalu lintas, mungkin kemudian apa namanya penggunaan eh, posisi setir ya, posisi drive. Kalau di Indonesia kan sebelah kanan, kalau di Eropa ini sebelah kiri ya, sebelah kiri seperti itu. Tapi selebihnya mah gampang ya, selebihnya gampang. Eh, Oke, apa sih yang perlu perlu kita siapin? Pertama tentu SIM ya. Kalau di Belgia gampang SIM itu. Kalau kita punya SIM Indonesia, kemudian kita ke Belgia, cukup bawa SIM Indonesia ya, bawa ke Belgia. Kemudian kita bisa tukar ya, tukar SIM mobil Indonesia itu bisa ditukar di sini dengan SIM Belgia. Dan untungnya kita kalau di Indonesia SIM-nya cuma berlaku 5 tahun, di sini kita bakal dapat SIM Belgia itu langsung 10 tahun ya, 10 tahun. Dan dengan SIM Belgia kita udah bisa ke seluruh Eropa, ke seluruh daratan Eropa, ke Jerman, ke Belanda di utara, atau ke Prancis di selatan, Spanyol, Italia, bisa ya menggunakan SIM SIM Belgia yang kita tukar tadi. Ya cukup tukar ya, cukup cukup tukar, bayar sekitar 30 euro ya. Untuk administrasinya saya lupa, sekitar 30 euro tepatnya, saya tidak terlalu ingat. Udah itu aja, tukar, tunggu ya 1 bulanan kita akan dapat SIM Belgia ya. Itu enaknya kalau di Belgia. Kalau di Belanda nggak bisa. Kalau di Belanda harus ngurus buat SIM baru. Tapi kalau kita cuman apa namanya nggak lama di Indonesia, kita sebelum berangkat ke luar negeri kita bisa bisa ngurus SIM internasional itu di Jakarta ya. Bisa kita ngurus di saya lupa kantornya, kantor untuk SIM internasional di Porlantas. Yang jelas kita bisa ngurus untuk SIM motor, SIM mobil, kita bisa ngurus. Syaratnya cuma sederhana, kita cukup memiliki SIM yang di Indonesia, dan nanti di sana ada tinggal search di internet banyak kok apa namanya dokumennya, dan cuman nggak lama, ngurusnya juga nggak lama untuk di Indonesia. Itu pertama, SIM ya yang perlu kita siapin. Yang kedua, di sini mobil itu, nomor plat itu melekat pada orang, bukan melekat pada mobil. Jadi kalau kita jual mobil, platnya kita ambil. Nah, kenapa sih seperti itu? Itu karena begini, di sini kalau ada pelanggaran-pelanggaran, dan itu biasanya pakai kamera ya. Kemudian kita seandainya melaju melebihi kecepatan, gitu kan? Maka nanti akan dijepret kamera, jepret gitu ya. Yang dijepret itu nomor KB kita. Nah, begitu nomor KB kita terjebret, masuk ke sistem, nanti langsung tuh lengkap data kita keluar tuh. Maka kita akan dapat kiriman tagihan. Nah, kiriman tagihan itu langsung ke tempat kita tinggal. Dan jangan coba-coba tidak bayar tagihan. Masalahnya akan sangat ribet dan lumayan mahal tagihannya ya. Kalau kita rupiahkan. Itu ya, apa namanya, yang perlu kita ketahui terkait dengan kendaraan di apa namanya Eropa. Berikutnya apa yang kita siapin sebelum kita berangkat untuk nyetir? Yang perlu kita siapin juga, jangan lupa di sini, meskipun kita udah hafal, jangan lupa senantiasa bawa GPS. Oke, saya tunjukin ya GPS-nya. Oke, ini contoh GPS yang saya pakai ya. Di sini cukup lengkap, dan usahakan GPS-nya itu up to date ya, karena nanti ada pembangunan, pengalian jalan dan seterusnya, perubahan status jalan, atau bahkan kadang-kadang ada bundaran yang kemudian diubah jadi jalan lurus gitu. Itu kalau GPS-nya nggak diupdate, kadang-kadang kita suka dibuat nyasar, itu maksudnya dibuat muter-muter begitu. Nah, oleh karena itu pastikan GPS kita datanya sudah diupdate ya, diupdate. Kalaupun kita pinjam, yakinkan bahwa ini datanya sudah diupdate, jangan data lama. Ini sangat membantu, GPS sangat membantu kemana-mana kita Eropa ini, lumayan sangat membantu. Pertama kali pengalaman saya ke Belanda ya, ke kota Utrecht,
Bismillah aja saya pakai GPS, ikut GPS, dan ternyata sampai ya, sampai gitu. Artinya dipadu dengan tepat gitu, relatif tepat. GPS ini bukan cuma nunjukin arahnya ya, tapi lengkap nanti di sini juga lengkap ya, maksudnya di sini nanti semua rambu-rambu lalu lintas terkait dengan kecepatan maksimum jalan itu berapa yang diizinkan. Kemudian ada lampu, maaf, ada kamera radar untuk motret mobil-mobil yang melebihi kecepatan. Itu semuanya ada informasinya ada di GPS ini ya. Jadi lengkap itu. Kemudian jalan satu arah, dua arah itu standar ya, pastinya ada. Pokoknya sangat membantu ya, GPS sangat membantu. Oleh karena itu sebelum kita kemana-mana, pastikan kita bawa GPS ya, GPS yang standar begini untuk memandu perjalanan kita ya. Kalau untuk pakai sekedar pakai Google Map atau Google Map ya, pakai aplikasi di HP sambil jalan sambil pakai aplikasi, saya tidak sarankan, itu akan sangat menyulitkan ya, sangat menyulitkan. Perintah-perintahnya bakal sangat menyulitkan. Yang usahakan gunakan GPS standar. Dan tentu saja standar ya, kita perlu nyiapin dokumen ya, dokumen mobil ya, terutama nih asuransi ya, asuransi ya kan, dokumen kendaraannya. Kalau kita istilahnya ya, STNK gitu ya. Ini kemudian yang paling penting juga di sini asuransi ya, karena nih katanya nanti kalau ada apa-apa dengan kita, maka biasanya asuransi yang akan menanggung ya. Kalau enggak lumayan mahal biayanya. Nih contoh contoh kartu tanggungan asuransi ya. Ini sangat diperlukan kalau kita ke drive ya di Eropa. Udah, kalau itu udah siap semuanya, GPS sudah ready, kita tentukan tujuannya mau kemana gitu ya, setting tujuan mau kemana. Kemudian semua udah siap, baru kita jalan ya, kita jalan. Bismillah. Perjalanan dari Blokri, sekolahnya anak-anak, menuju ke rumah kami di kota Biars. Ini dari kota Otigny Loubaix-la-Neuve ke kota Biars. Kita akan memasuki jalan tol. Di sini jalan tolnya gratis ya, jadi tidak ada pintu tol, tidak perlu penjagaan, langsung saja masuk seperti jalan biasa, namun jalan tol. Nah, kecepatan mobil itu tergantung pada lokasi. Di jalan tol secara umum di Belgia itu maksimum kecepatannya adalah 120 untuk jalan tol besar. Kalau ini yang sekarang 90 bisa dilihat. Jadi tol utama itu 120, kemudian tol tepi kota ya, outer ring road lah kira-kira begitu, itu sekitar 90. Jalan nasional juga 90. Kemudian nanti kalau mendekati area pemukiman itu 50, tepat di tengah-tengah kota, di area pemukiman yang memungkinkan orang lalu lalang dan kemudian ada penyeberangan dan seterusnya, maka kecepatan maksimum rata-rata adalah cuma 30 km per jam. Dan biasanya di beberapa titik dipasang kamera ya, dan itu terbuka, artinya orang yang mengendari juga tahu ada kamera di situ, radar.
radar itu nanti akan apa namanya, memotret nomor KB, plat kendaraan, mobil atau motor ya. Kalau di sini motor juga boleh masuk yang kecepatan tinggi, yang melebihi kecepatan maksimum jalan ya. Jadi seandainya kecepatan maksimum seharusnya 90, kita bawa mobil dengan kecepatan 100, maka itu termasuk jenis pelanggaran ya, dan bisa diproses untuk ditagih dendanya jika diproses. Maka kita harus hati-hati, terutama perhatikan kecepatan maksimum. Jika mobil sudah melaju melebihi kecepatan maksimum, usahakan untuk diplatkan. Karena kalau tidak, jika terekam oleh radar atau kamera, maka kita akan jika diproses oleh pihak berwenang, kita akan mendapatkan denda. Jadi selain masalah parkir yang sangat strict ya, di sini juga aturan berkendaraan juga lumayan strict ya. Dan di sini memang semuanya sebagian besar menggunakan mesin ya, menggunakan alat untuk mendeteksi terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka hukuman yang diberikan adalah dalam bentuk rata-rata denda. Dan kita nggak bisa main-main dengan denda ya, karena denda di sini itu nanti kaitannya dengan layanan publik yang kita dapatkan ya. Itu mereka database-nya bagus, jadi ID card kita itu tersentral ya database-nya. Jadi kalau seandainya kita seharusnya mendapatkan tagihan denda namun tidak kita bayarkan, maka kita akan mendapatkan masalah terkait dengan layanan publik yang seharusnya kita bisa dapatkan. Ya, kita masuk ke area Biers. Urutannya Otigny, Limal, Biers, dan Wavre. Tempat saya tinggal ini di ujung kota Biers, sudah dekat dengan perbatasan dengan kota Wavre, tetapi masuk dalam satu pemilihan kota Wavre. Jadi ada 3 kota. Ini tepat di sini ada Aqua Walibi ya. Ini ada Walibi. Walibi ini kayak semacam taman hiburan utama di Belgium. Tempat kalau di Jakarta ada TMI ya gitu ya. Pusat wahana-wahana ada di Walibi. Oke, kita sudah mendekati kota, jadi kita turunkan kecepatannya di 70 dan saya masuk ke jalan tepi Walibi, maka nanti berkurang lagi jadi 30 kalau di daerah areal ini ya, di area perumahan ya. Ini di sini 30 maksimumnya. Ya, ini sebelah kanan Walibi, sebelah kiri adalah danau pribadi ya, serta ada lahan pertanian. Oh ya, yang beda dengan Indonesia di sini kendaraan atau pejalan kaki itu berjalan di sebelah kanan ya, sehingga setir mobil itu berada di sebelah kiri. Jadi terbalik dengan Indonesia. Maka yang dari Indonesia kalau baru pertama diraba sebaiknya berhati-hati dahulu, karena kadang-kadang kita terbawa refleks kebiasaan di Indonesia ya. Dan sebaliknya tentu jika kami kembali ke Indonesia juga harus berhati-hati karena masih refleks dengan kebiasaan jalan sebelah kanan. Sementara di Indonesia kita menggunakan standar seperti di Inggris ya, menggunakan lajur sebelah kiri.
Baik, kita telah sampai di depan apartemen kami. Saya itu yang depan apartemen saya. Ini adalah apartemen kami, ada 3 gedung utama. Ini gedung saya yang paling depan, yang paling atas. Baik teman-teman sekalian, demikian sekilas panduan, bukan panduan ya, sekilas sharing, sekilas cerita bagaimana pengalaman untuk menyetir ya, atau driving di Eropa ya. Insya Allah nggak susah ya. Insya Allah nggak susah, asal kita ikutin semua peraturan dengan benar. Kalau skill, insya Allah orang Indonesia mah jago-jago ya, jago-jago. Lebih hebat lah gitu ya daripada orang Eropa rata-rata. Kan di sini kan relatif gampang ya, nyetirnya gampang. Kalau di Indonesia kan tantangannya lebih lebih berat, apalagi yang biasa keluar kota kan luar biasa itu. Maka kalau apa namanya, orang Indonesia yang jago nyetir ke Eropa mah mudah sekali. Penyesuaian setir kanan kiri mah sebentar aja. Yang penting, yang paling mungkin yang perlu kita biasakan adalah taat dengan rambu-rambu dan biasakan dengan tertib dengan lalu lintas. Karena di sini sangat ketat terkait hal itu, dan jika kita melanggar, dendanya lumayan gede ya, cukup lumayan gede untuk ukuran kita. Baik, demikian sedikit sharing dari saya. Kita jumpa lagi di sharing-sharing yang lainnya. Bye. Assalamualaikum.